Ada dua pertanyaan berkaitan dengan brosur pagi hari ini. Ya. Yang pertama brosur halaman 2, hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaksuru. Wa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqashar salat. Maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqashar salat, dan jika lebih dari itu kami salat tamam. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah ketika saya safar ke Jakarta selama 10 hari juga sholatnya bisa diqashar, Ustaz? Bisa. Kalau kamu sebagai musafir bisa. Tidak hanya diqashar, bisa dijamak juga. Ya. Jadi sholatnya diqashar dan dijamak. Dijamak itu waktunya dikumpulkan. Waktu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, waktu bisa dikumpulkan jadi satu waktu. Sholatnya diringkas, dipendekkan, ya, diringkas, dipendekkan atau diqashar tadi. Yang rakaatnya 4 bisa menjadi 2. Di sholat yang boleh diqashar itu sholat yang rakaatnya 4. Jadi 2. Kalau maghrib tidak bisa. Kalau maghrib diqashar jadi berapa? 1,5. Maka subuh ya tidak bisa diqashar. Subuh sudah pendek, dipendekkan lagi jadi 1 nanti. Maka sholat yang boleh diqashar, sholat yang rakaatnya 4. Duhur, asar, isya. Sholat yang boleh dijamak, ya, sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Apalagi? Kemudian apakah boleh menjamak sholat antara asar dengan sholat maghrib? Sementara dalam brosur ini tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melaksanakannya, Ustaz. Yakni mengqashar antara asar dan maghrib. Tadi saya terangkan itu kok. Kalau asar itu jamaknya dengan duhur. Qasharnya boleh. Asarnya boleh diqashar. Ya, jadi saudara harus bisa membedakan antara qashar dan jamak. Kalau jamak itu urusan waktu sholat, kalau qashar itu urusan rekaatnya sholat. Sholat yang dijamak itu sholat yang dikumpulkan waktunya. Waktu duhur bisa dijamak dengan waktu asar. Kalau mau menjamak waktu maghrib bisa, waktu maghrib dijamak dengan isya. Kalau maghrib dengan asar nggak bisa. Ya, isya dengan subuh ya nggak bisa. Engko subuhnya mbok jamak karo isya terus turun belandang wis ora tangi yang wis dijamak. Nggak bisa. Jadi yang boleh dijamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya itu boleh dijamak. Nah, urusan qashar itu urusan memendekkan rakaat, jumlah rakaat. Sholat yang boleh rakaatnya dikurangi, diringkas atau dipendekkan, itu sholat yang jumlah rakaatnya 4. Maka sholat duhur bisa diqashar, sholat asar bisa diqashar. Maka orang yang musafir dapat 2 keringanan, mengqashar dan menjamak sholat. Misalnya mau mengqashar sholat duhur,
menjamak sholat asar dengan duhur boleh. Sholat duhur 2 rakaat karena sholatnya dikosor dan dijamak tadi ya toh. Terus sholat asarnya setelah selesai duhur berdiri lagi sholat asar 2 rakaat juga. Itu namanya sholatnya dijamak, waktunya asar dijadikan satu dengan waktu duhur atau sebaliknya waktu duhur dijadikan satu kepada sholat asar, rakaatnya diringkas semua. Nah gitu kan. Kalau mau menjamak waktu maghrib dengan isya boleh, menjamak mengkosor juga boleh, tapi yang boleh dikosor isyanya saja. Maghrib dulu 3 rakaat karena musafir kan, terus mau menjamak dengan sholat isya. Ya, pas sholat maghrib terus sholat isya. Karena seorang musafir boleh mengkosor sholat, maka sholat isyanya dikerjakan 2 rakaat. Jadi sholat isya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Loh kok malah banyak maghribnya? Ya iya memang dikosor kok. Kalau tidak dikosor banyak isyanya kan 4 rakaat. Tapi karena musafir boleh mengkosor sholat, maka sholat isya dikerjakan 2 rakaat. Boleh digabungkan kepada waktu maghrib walaupun belum saatnya waktunya, maka belum jamak itu dijadikan satu walaupun belum saatnya. Atau maghribnya nanti ditarik ke waktu isya. Ya. Kalau yang dipakai yang digabungi itu waktu yang dahulu maghrib dan isya pada waktu maghrib itu namanya jamak takdim. Kalau yang digabungi waktu itu yang akhir misalnya sholat isya dan maghrib dijamak dikerjakan di waktu isya itu namanya jamak takhir, diakhirkan. Ya apalagi? Brosur halaman 7 masuk ke halaman 8. An Ikrimata wa an Quraibin anna bin Abbasin radhiyallahu an qala ala uhaddisukum an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qala qulna bala qala kana idza zaghatis syamsu fi manzilihi jama'a bainal dhuhri wal asri qabla an yarkaba wa idza lam tazigh lahu fi manzilihi sara hatta idza hanatil asru nazala fajama'a baina dhuhri wal asri wa idza hanatil maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya'i wa idza lam takhin fi manzilihi raqiba hatta idza hanatil isya'u nazala fajama'a bainahuma. Rawahu Ahmad. Dari Ikrimah dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar? Kami berkata, ya mau. Ibnu Abbas berkata, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila matahari telah tergelincir, sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat duhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat. Dan setelah datang waktu sholat asar lalu berhenti, kemudian menjamak antara sholat duhur dan asar. Dan apabila telah tiba waktu maghrib ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat maghrib dan isya. Dan apabila belum masuk waktu maghrib sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat, sehingga apabila datang waktu isya maka beliau berhenti lalu menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ahmad. Berkaitan dengan hadis ini, saya dari Solo mau ke Jogja, saya menjamak sholat isya mengerjakannya pada waktu maghrib dan posisi saya masih di Solo. Yang seperti itu bagaimana Ustaz? Kamu orang Solo apa orang Jogja? Orang Solo Ustaz. Orang Solo. Mau pergi ke Jogja. Waktu maghrib masih di Solo. Terus mau menjamak sholat isya dikerjakan di Solo gitu. Ya. Dengan maghrib dikerjakan di Solo. Kamu masih di rumah. Tidak bisa begitu itu. Ya.
Ya, Nabi tadi misalnya sudah dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan musafir, misalnya saudara mau ke Jakarta, mau naik sepeda ontel, kan lama. Ya, nanti sampai Jogja leren. Ya, di situ. Terus besok pagi mau diteruskan perjalanannya, belum tergelincir matahari, duhur, belum waktunya. Maka terus berangkat saja. Nah, nanti waktu asar berhenti. Dikerjakan pada waktu asar, duhur dikerjakan pada waktu asar boleh. Karena tadi belum waktunya akan berangkat tadi dari tempat singgahnya tadi, tempat penginapannya akan meneruskan perjalanan, dia berhenti dulu di situ, akan berangkat meneruskan perjalanan, ya belum masuk waktu duhur, ya terus berangkat, bisa. Nanti asarnya dikerjakan di jalan apa waktu duhur, ya, atau dikerjakan di jalan pada waktu asar itu boleh. Dalam perjalanan tadi, kalau dikerjakan waktu duhur ya duhur dulu, ya, terus sholat asar, baru perjalanan diteruskan. Tetapi kalau mau berangkat dari tempat singgahnya tadi di Jogja tadi, sudah masuk waktu duhur, saudara sholat duhur dulu di situ. Sekaligus sholat asar dijamak dalam tempat persinggahanmu tadi di Jogja, boleh. Ya, karena itu sudah kamu dalam statusnya sudah musafir. Kalau masih di rumah itu belum musafir. Baru akan. Ya, jadi kalau di rumah itu masih belum musafir, baru akan berangkat. Nah, terus bagaimana? Ya kan berangkat sudah masuk waktu duhur, ya duhur aja. Ban duhur berangkat, nanti asar di jalan. Nah, kecuali kalau kamu tadi rumahmu di Semarang atau di Surabaya sana, singgah di Solo, gitu. Singgah dulu di Solo, besok kita teruskan perjalanan. Nah, berangkat dari Solo, sudah waktu duhur, kamu meneruskan perjalanan, boleh kamu duhur dan asar dijamak pada duhur itu, jadi sebelum berangkat sholat dulu terus berangkat. Tapi kalau mau berangkat tadi belum waktunya, ya sudah terus berangkatnya nanti dijamak di jalan. Ya, paham nggak nih? Ya, jadi kalau simpulannya kalau masih di rumah, tidak bisa. Yang dicontohkan Nabi itu sholat dalam safar, dalam perjalanan. Kalau di rumah itu belum musafir, masih di rumah. Apalagi? Mengenai sholat jamak dan qashar, apabila saya bepergian dari Klaten ke Solo, kalau saya masih di Solo berarti saya boleh menjamak dan mengqashar sholat. Tetapi apabila saya sudah sampai ke Klaten, apakah dibolehkan saya hanya menjamak sholat tanpa mengqashar sholatnya, Ustaz? Klaten nanti saya, kalau saudara masih status musafir boleh. Klaten di mana? Nah, kalau misalnya Klaten kan luas. Ya, kalau rumahmu memang Klaten kota, gitu, wis tekan kota Klaten gue berarti udah sampai di rumah. Nggak boleh mengqashar. Tapi nek ngapune wong Klaten tibake daerah Trucuk sana, udah mana itu? Kemalang, ngerti Kemalang? Yang lereng bukit sana loh. Lereng Bukit Merapi sana. Karena isi Klaten. Ya. Rumahmu Klaten kota. Nah, kamu baru sampai Klaten kota ini rumahmu cedak lereng Merapi ya. Nah. Berarti kan masih musafir kamu, belum sampai di rumah. Boleh mengqashar. Jadi orang yang boleh mengqashar sholat itu orang yang dalam keadaan apa? Musafir. Kalau sudah di rumah nggak boleh mengqashar sholat. Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi
La junaha alaikum antaksuru minas sholah. Kalau kamu sedang mengadakan perjalanan di bumi, maksudnya musafir, ya tidak mengapa kamu mengkosor sholat. Nah, jarak musafir tadi diterangkan di situ, ya ketentuan jarak yang pas itu nggak ada, tapi paling tidak seperti yang dikerjakan Nabi menempuh perjalanan 12 kilometer. Ya, lagi kan ke Klaten kota tekan lereng Gunung Merapi karena 12 km ada enggak itu? Ya, lebih kan? Nah, berarti kamu masih musafir yang belum pulang. Dari mana diambil 12 km? Nah, tadi kan terangkan kan bahwa Nabi ya bepergian dari Madinah ke Mekah. Nabi waktu itu penduduk Madinah. Kemudian mereka ketika baru sampai Dzulhulaifah, dia sudah mengkosor sholat. Jarak dari Madinah sampai Dzulhulaifah, ya kira-kira 6 mil. Atau 6 mil itu kalau pakai kilometer ya 12 kilometer. Ya, udah pergi sama 12 kilometer, ya udah boleh mengkosor sholat. Nah, kalau zaman dulu, ketika saya sekolah dulu diterangkan, ya, yang disebut musafir yang boleh mengkosor sholat itu kalau perjalanannya berapa kilo? 80 kilometer ditempuh dengan jalan kaki, sepeda ontel pun nggak boleh itu, ya, ditempuh jangan kaki. Kalau jalan kaki. 80 kilometer jalan kaki. Apa enek? Nah, saya ini serah eneng wong musafir. Wong kene Jakarta sak jam tekan kok. Padahal 500 kilometer. Bapak tadi yang dari Bantul tadi sepeda ontel dari sini berapa jam tadi? Jadi mbahnya dari mana? Berapa jam mbah? Pak Haji? 3 jam pakai Delanggu. Delanggu ini? No. Jadi jalan 80. Ya. Coba sing nom-nom wi kon ngepit kaya mbak iki main ceret kene. Nah iya. Elok itu. Tiru, cah saiki kliwir ngono sepeda motor, mulane kon ngepit ya mencet-mencet ning dalan. Nah, hebat itu. Sayangnya itu Mbak ya, usaha tenaga ngepit itu pakai untuk yang bermanfaat. Sehingga tiap ayunan ontelan kuwi ada nilainya. Saya datang pengajian, setiap langkah kaki itu ada nilai kebaikan. Nek nggo ndelok ledek waduh saka Bantul mung ndelok biduan ning Siwedari coba. Ya dah kasihan eman-eman itu. Rugi wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi dalam keadaan waktu itu dirugikan waktu. Masa dari Bantul numpak sepeda ontel tekan Siwedari ndelok keroncong karo biduane sing gelungane gede kae gitu. Siapa yang dinikmati gitu? Ya dah. Nah, itu. Terus sampai di rumah kesel sudah. Karena delok biduan hampir semalam suntuk toh ya, keroncong 12 malam baru rampung. Wis mulai ngantuk, mulai ya besok pun. Tidur menyendiri jek ngeling-eling biduane ya. Ya mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu dimanfaatkan dalam rangka mensyukuri nikmat. Karena Nabi kita mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin, salah satu diantaranya sihataka qabla sakomik. Ya, gunakan kesempatan, 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Salah satu diantaranya kesehatanmu sebelum datang sakit.
Mumpung sehat, bisa mengayun sepeda ontel untuk menjaga kesehatan juga. Jasmaninya sehat, datangi pengajian biar rohaninya juga sehat. Nah gitu kan. Nah sehingga manfaat. Apalagi? Saya pulang dari musafir, apakah saya boleh menjamak sholat di rumah Ustaz? Boleh. Kalau memang di perjalanan tidak sempat sholat sampai di rumah dijamak boleh. Tapi dikosor tidak boleh. Kalau menjamak boleh, mengkosor tidak boleh. Sekali lagi saya tekankan yang boleh mengkosor hanya orang musafir. Kalau sudah di rumah, bukan musafir, sudah di rumah, itu enggak boleh mengkosor. Apalagi? Tentang brosur cukup Ustaz. Ini ada Ya. satu pertanyaan yang mohon bisa dijawab. Itu ya, jadi semua apalagi bentuk ibadah di MTA ini diterangkan dalil-dalilnya karena ibadah itu tidak boleh manusia membuat ibadah sendiri. Al aslu fil ibadati al ittiba. Jadi asalnya ibadah itu hanya mengikut itba, mengikut, tidak membuat sendiri. Nah yang diikuti siapa? Ibadah itu mengikuti Rasulullah. Contoh Rasulullah. Tidak boleh membuat sendiri. Kalau ibadah membuat sendiri, nah itu kata Nabi itu syarul umur. Itu sejelek-jelek urusan, sejelek-jelek perkara, yaitu ibadah yang diada-adakan sendiri. Karena itu jelek, maka Nabi mengatakan, ya syarul umur muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalatin finnar. Sejelek-jelek urusan itu urusan ibadah yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Nah itu ibadah yang paling jelek. Ya, nah itulah yang dikatakan oleh Nabi, ibadah bid'ah itu seperti itu. Bid'ah itu sesat, sesat itu di neraka. Maka orang melakukan ibadah bid'ah jangan harapkan surga, wong ibadah bid'ah itu jurusannya neraka kok. Gitu? Neraka. Ya, maka itu ibadah harus ada contoh. Ada tuntunan. Dari Nabi atau dari sahabat Nabi. Nah, boleh, walaupun Nabi tidak melakukan, kalau sahabat melakukan boleh, itu diikuti boleh. Di sholat tohur itu Nabi tidak mengerjakan. Sahabat Bilal melakukan, boleh. Ya tak? Tapi kalau urusan duniawiyah, kita diberi kebebasan. Bebas apapun boleh, selama tidak ada larangan. Karena asalnya urusan-urusan yang selain ibadah, urusan duniawiyah itu asalnya al-ibahah, mubah. Mubah itu artinya boleh. Kamu lakukan ya boleh, kamu tinggalkan ya boleh. Kamu lakukan ya tidak berpahala, kamu tinggalkan ya tidak dosa. Ya, kamu tinggalkan juga tidak dapat pahala, kamu lakukan juga tidak dosa. Itu namanya mubah. Lakukan ibadah tidak boleh. Maka kalau urusan ibadah, tanyakan dalil contoh pelaksanaan dari Nabi. Ya, kalau nggak ada contohnya jangan dilakukan. Tapi kalau urusan duniawiyah jangan mencari dalil. Kalau mencari dalil, dalil larangannya ada apa tidak. Nah itu ya. Maka Islam itu sebenarnya kan indah sekali. Jelas, indah, tidak perlu repot-repot. Kan mengatakan ini, mengatakan, oh tidak boleh. Dasarnya tidak boleh apa. Ya? Dasarnya boleh apa, itu urusan dunia. Kalau urusan ibadah, ya, kamu perbanyak sholat. Ya. Banyak sholat. Kalau perlu sholat duha itu jangan hanya 2 rakaat. Sholat duha itu paling tidak ya 24 rakaat. Atau 22 rakaat. Nah, dalilnya mana? Hari itu kan? Sholat duha yang 24 rakaat itu yang dalilnya apa tidak? Yang ada
Dalilnya 12 rakaat itu paling banyak, itu pun hadisnya dhaif. Nah, padahal kudu teliti ngono. Nah yang ada dalil hadis sahih, salat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak berapa? 8 rakaat. Itu. Nek luwih akeh nek luwih apik yaitu angen-angenmu. Don, maka jangan ikuti agama, jangan prasangka. Maka kalau kita beragama ikuti kebanyakan orang di dunia ini, kamu tersesat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna. Wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu beragama hanya mengikuti kebanyakan manusia seperti itu, ya, mengikuti umumnya di sini begitu umum ya. Kalau kamu mengikuti umumnya, kamu tersesat dari jalan yang lurus. Karena umumnya manusia beragama itu hanya prasangka, kira-kira, ya, kira-kira nek saya oke ya saya apik no. Saya kira-kira sholat subuh tuh adem-adem wong 2 rakaat, umur dadi 7 no ya luwih apik kuwi. Apa begitu? Nah, akalmu nurut luwih apik, tapi tidak menyadari kalau Nabi mencontohkan 2 terus kamu tambah 5, apakah tambah 6, ya seolah-olah merasa pinter daripada Nabi. Wah apike kaya ngene kok ora ditindakake. Nabi malah nyontoni sing ora kurang apik apa begitu? Nah, maka itu yang paling baik itu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, jangan membuat sendiri. Walaupun kita apik, kalau itu buatan sendiri itu sesat. Ibadah yang membawa kepada kesesatan. Maka semua bentuk ibadah apapun harus ada contohnya. Melakukan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima. Sebab manusia yang paling mengerti tata cara pendekatan dirinya kepada Allah itu Nabi. Maka cara mendekat kepada Allah mengikuti Nabi lah itu mesti diterima. Tapi kalau pendekatkan diri pada Allah tidak mengikuti Nabi malah buat cara sendiri ya ditolak. Maka Nabi diutus di dunia itu menjadi uswatun hasanah, suri dan yang baik dalam pendekatan diri pada Allah, caranya bagaimana. Maka supaya mengikuti Nabi. Nah, bagaimana mengikuti? Wong ngerti aja tidak, nah, maka perlunya ngaji. Ya, perlunya ngaji. Ya, hulu ngaji ya setiap butuh apa-apa sholat hajat. Bapak pernah sholat hajat belum? Sudah kan? Nah, sholat hajat, ben lulus ujiane sholat hajat. Dan untuk mantu sing apik sholat hajat, gitu kan? Nah, ternyata setelah diteliti, setelah ngaji, dalilnya sholat hajat itu hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya. Mula aja ngaji wae. Ku ndak ketemu dhaif-dhaifnya, orang ngaji kan sahih kabeh. Nah, itu namanya tidak mengerti, tapi tidak mau diberi pengertian. Harusnya bersyukur, wah dulu udah ini saya jalani ternyata tidak betul ya. Mulai setelah mengerti tidak betul dihentikan, jangan diteruskan. Ya. Hajat, anggere putus hajat terus poso. Ya, ternyata sholat ben lulus ujian ini salah. Ya. Sholat ben untuk jodoh ya salah. Sholat ben untuk gawean salah. Yang betul inna sholati lillahi rabbil alamin gitu loh. Nah dirinci itu inna sholati lillahi rabbil alamin wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua itu lillah.